Tipu daya iblis untuk ahli filsafat, ketika akal tinggi tapi langit tidak tersentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kelompok yang sering dianggap paling pintar, para ahli filsafat. Mereka terbiasa berpikir abstrak, mempertanyakan segala sesuatu, dan menimbang ide dengan logika yang sangat rumit. Tapi justru di titik inilah, menurut Ibnu Al-Jauzi, iblis menyisipkan talbis yang sangat canggih. Mari kita lihat talbisnya satu persatu. 1. Menjadikan akal sebagai sumber kebenaran tertinggi. Iblis membisikkan bahwa akal manusia bisa menjawab semua hal. Padahal, akal itu punya batas. Ketika akal dijadikan raja, wahyu dianggap sekadar bahan pertimbangan, bukan pedoman utama. Inilah talbis paling awal yang merusak fondasi iman. 2. Menjadikan seseorang menolak hal gaib karena tidak bisa diukur. Para filsuf suka hal yang bisa dianalisis, diukur, dan dirasionalisasi. Iblis memanfaatkan ini untuk membisikkan, kalau tidak bisa dibuktikan, berarti tidak ada. Padahal keimanan justru ditopang oleh hal-hal gaib yang dijelaskan wahyu. 3. Overthinking yang berujung keraguan. Pertanyaan demi pertanyaan, analisis demi analisis, tapi tidak pernah selesai. Pada akhirnya, iblis membuat seseorang tenggelam dalam keraguan. Allah memperingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1-2 bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa, bukan bagi yang terjebak dalam keraguan tidak berujung. 4. Merasa unggul secara intelektual. Ini jebakan besar. Pemikiranku lebih tinggi dari orang awam. Saya tidak butuh tradisi, saya punya akal. Iblis mendorong rasa superioritas intelektual, sampai seseorang sulit menerima kebenaran sederhana. 5. Mencampur adukan logika dengan agama secara tidak proporsional. Logika boleh dipakai, tapi bukan untuk menimbang wahyu, melainkan untuk memahami wahyu. Iblis membalik peran ini. Wahyu harus sesuai logika, bukan logika mengikuti wahyu. 6. Menghabiskan waktu untuk teori yang jauh dari amal. Para ahli filsafat mudah tenggelam dalam teori rumit, tapi iblis membuat mereka lalai dari ibadah dasar, sholat, dzikir, tadabbur. Akal berjalan, tapi hati kering. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari, bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi hati dan amal seseorang. Ini peringatan bahwa kecerdasan tidak menjamin keselamatan jika hati tidak tunduk. Intinya akal itu nikmat, tapi jika berdiri tanpa wahyu, ia menjadi pintu talbis. Di episode berikutnya, kita bahas tipu daya iblis terhadap para ahli tasawuf, jebakan spiritualitas yang melayang tanpa pijakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.